Nah kalau HTI itu cuman Jokowi itu cuman pura-pura bubarin HTI. Ya. Nah yang sekarang ini adalah anjing-anjingnya PDIP yang ngejar Jokowi karena dendam masalah Hasto dan CS ya, karena ini kan si Jokowi kan mau ngambil alih PDIP dengan cara yang kasar kan. Iya. Ini kan. Nah, akhirnya kan musuhnya kan anjing-anjingnya PDIP, orang-orang setianya PDIP kan nggak mau orang setianya Mega. Ya sejahat-jahatnya Mega, dia punya orang-orang setia di pinggir-pinggirnya dia yang benar-benar fanatik dengan Mega, bukan undang PDIP ya, dengan Mega. Buktinya dipilih lagi ya Mega, Pak ya. Buktinya kepilih lagi. Nah itu buktinya kok kepilih lagi. Aku udah nggak seneng katanya, tapi kepilih lagi. Supaya jangan dari posisi dengan mengampuni musuh-musuhnya Jokowi. Jokowi ini karena kejepit ini sebenarnya Jokowi ini kejepit. Anaknya dititipkan ke Prabowo, sudah terlanjur investasi, tapi Prabowo-nya butuh ngampuni Megawati supaya Megawatinya ini kan lagi ruwet Indonesia ini. Bosnya dia nggak ada gunanya, ya kan? Itu aja sih Pak Paul. Terima kasih banyak Pak Paul. Kalau terowongan itu sulit karena sandranya ada di dalam terowongan, makanya nggak jadi diisi dengan air. Ya itu kan sudah lama itu ya, dulu pernah kita banget ya pertama kali ya, harusnya kan mau diisi dengan air. Nah, tapi nanti yang korban mati adalah warga Israel sendiri. Nah, makanya itulah jahatnya si Hamas itu. Ya pakai seperti itu. Tapi kalau tadi sumber dana mah nggak usah ditanya lagi. Sumber dana itu sudah jelas dari perampokan, pemalakan, pembegalan. Negara-negara itu dirampok, ya kan? Oki itu diperes, ya kan, oleh Qatar. Makanya si Arab Saudi kan jengkel banget kan, mau ngomong nggak bisa karena mereka juga dulu terlibat, ya kan? Mungkin nanti cucunya si MBS nanti akan bongkar tuh, ya apa? Cucunya Salma anaknya si MBS nanti. Oh dulu nih dapat dananya dari begini-begini, mulai tuh nyanyi itu, mungkin bisa. Tapi kan masalahnya mereka juga menggunakan teroris itu buat menekan Amerika. Iya Pak. Jadi kalau sumber dana itu memang kalau Indonesia itu pasti terima, Jokowi itu pasti terima dana. Nah kalau HTI itu cuman Jokowi itu cuman pura-pura bubarin HTI. Ya. Nah yang sekarang ini adalah anjing-anjingnya PDIP yang ngejar Jokowi karena dendam masalah Hasto dan CS ya, karena ini kan si Jokowi kan mau ngambil alih PDIP dengan cara yang kasar kan. Iya. Ini kan. Nah, akhirnya kan musuhnya kan anjing-anjingnya PDIP, orang-orang setianya PDIP kan nggak mau orang setianya Mega. Ya sejahat-jahatnya Mega, dia punya orang-orang setia di pinggir-pinggirnya dia yang benar-benar fanatik dengan Mega, bukan undang PDIP ya, dengan Mega. Buktinya dipilih lagi ya Mega, Pak ya. Buktinya kepilih lagi. Nah itu buktinya kok kepilih lagi. Aku udah nggak seneng katanya, tapi kepilih lagi. Berarti kan dia punya anjing-anjing yang setia si Mega ini kan. Ya bukan masalah PDIP-nya saya kira ya. Kalau misalnya PDIP-nya pasti dia akan singkirkan Mega atau uangnya harus ganti dong, dia udah terlalu tua. Nah, tetapi ini masalahnya memang orang-orang setianya. Jadi yang sama Jokowi sekarang ini adalah itu tadi ya, si Prabowo itu mengambil hatinya Megawati supaya jangan dari posisi dengan mengampuni musuh-musuhnya Jokowi. Jadi Jokowi ini karena kejepit ini sebenarnya Jokowi ini kejepit. Anaknya dititipkan ke Prabowo, sudah terlanjur investasi, tapi Prabowo-nya butuh ngampuni Megawati supaya Megawatinya ini kan lagi ruwet Indonesia ini. Supaya jatuhnya jangan kecepatan. Jadi harus kompak sama Megawati. Kalau enggak jatuhnya tahun depan udah kelar. Itu timbangannya itu. Itu buat saya itu udah gamblang sekali itu. Itu strategi dari awal itu
Udah kelihatan sekali. Mengenai ini, Pastor, mengenai pecahnya nih, kira-kira eh, apakah kita umpamanya berteriak-teriak untuk persekutuan gereja Indonesia ini apakah perlu ya, Nggak Pastor? bisa. Gereja Indonesia itu sudah korup. Iya, iya. Gereja Indonesia itu sudah korup. Jangan berharap ada persatuan gereja. Tidak ada. Siapa yang mau share uang segitu banyak? Udah miliaran mereka punya uang. Ya kan? Sekarang gereja kecil aja di Belanda nih, kita sama-sama gereja kecil cuma 20-30 ekor. Iya. Itu aja kita Oh, bertengkar loh. 1.000 euro itu, Bu. Oh bertengkar loh, cuma 20 sekarang kalau Papa Paul dari dulu masuk ke kita masih ada orang Indonesia kan? Karena udah Iya. nggak ada. Cuma Oh, kita gitu ya. semuanya orang bule semua sama orang-orang asing semua. Syukurlah ya, Pak Orang Pastor Indonesia ya. udah bersih cuma tinggal 9 orang. Yang kerok juga orang Yang Indonesia. kerok juga orang-orang Indonesia itu yang anu yang kerok Udah semua. ditolak, diapain ya kan? Aduh, bahaya. Itu aja, Pastor. Tapi yang setia ada, tetap setia ada 2 orang yang Iya, tetap yang lama kita. Memang dari awal dia ikutin kita. iya, iya. Hmm. Ya sukses ya, Pastor. Tuhan berkati lah semuanya. Itu masalahnya. Sebenarnya jam berapa nih? Wih, bentar lagi. Oke, dikit lagi. Siapa mau masuk lagi nih? Si ini Enzo udah lama nggak bicara Enzo. Enzo bicara Enzo. Sudah lama nggak bicara nih Enzo. Pak Andi sama Pak Teddy kapan aja bisa masuk ya? Lagi ngetres, Pak. Oh ya Enzo. Ya. Ruth Pujit mau bicara lagi boleh ya? Sebentar ya. Saya sebetulnya ada video lagi ya, tapi mau tak tampilkan besok aja ya, jangan hari ini ya. Ini Pak Andi mau bicara. Andi, mana Pak Andi? Ruth Pujit mau bicara lagi boleh ya? Hmm, ya kita mau ngomong apa lagi ya. Jadi kalau waktu itu saya ngeliat di YouTube-nya Sahar TV kan dia bilang eh, gimana kita mau mempercayai orang-orang seperti itu kan dibilang si Muhammad aja perjanjian damai aja ada punya perjanjian damai hanya dalam nggak berapa lama berapa tahun dia yang ini apa melanggar perjanjian damai itu gitu kan terus yang Oslo ya kalau nggak salah ya perjanjian damai itu katanya mereka juga melanggar kan intifada itu terus dia bilang makanya kita sama tetangga kita sendiri juga ya kita juga harus berhati-hati si Mesir itu kan kita juga nggak yakin si Mesir itu memang eh, benar-benar murni berdamai apa enggak karena kita karena dia bilang sejarahnya kan seperti itu jadi nggak mungkin dia bisa mempercayai orang-orang seperti itu damainya makanya kata kata Pak Paul kan mau ada apa kuda putih kuda merah ya orang Israel ini udah tahu lah ini damainya juga nggak damai yang beneran cuman ya kita sebagai orang Kristen kan maksudnya belajar dari orang Israel lah dia udah tahu kan nanti bakalan begini-begini orang seberang itu makanya apa makanya otot dia beranak beranak banyak banyakin orang nyerang pakai jumlah banyakin ototnya kan tapi orang Israel kan sedikit dia pakai apa dia pakai otak dia main teknologi main semuanya jadi dia mau punya persiapan nah saya nggak ngerti ya nih gereja di Indonesia ini kan udah dikasih tanda udah dikasih tahu nanti bakalan begini nah ini kita persiapannya apa nggak ada cuman memperkaya diri sendiri kan kalau memang kalau nggak ada persatuan ya kan harusnya kan apa dong dia jemaatnya dibikin pinter kayak disekolahin kayak semuanya persiapan jangan sampai ada yang miskin kayak ya kalau kayak gini mah gimana percuma mendingan ke sebelah cuman bayar dua Iya. setengah persen kok di sini di kita sudah bayar 10%. Caciannya 2,5%. Nah iya makanya udah dikasih Menurut budget kisi-kisi ini balik lagi yang kita kumandangkan berkali-kali.
Ini bukan masalah agama. Agama Iya, itu ideologi. selalu mengajarkan baik, kebaikan, kecintaan, kekasihan. Itu agama. Ini ideologi. Ideologinya setan. Jadi kalau kita bilang agama, perlu agama Buddha, apalah, Hindu, semua kan mengajarkan kebaikan, saling mengasihi, saling mencintai. Bahkan ada agama yang harus mencintai alam. Kan gitu kan? Merusak merusak motong tanaman aja gak boleh. Ya kan, merusak lingkungan gak boleh. Itu kan agama mengajarkan. Tapi ini kok bisa sampai mengadakan perusakan, pembunuhan, pembantaian, ya kan, penggorokan leher, ya, penggantungan. Kalau kamu udah LGBT kan, itu bukan agama, itu ideologi. Nah, bisakah ideologi dimusnahkan? Nah, itu kan pertanyaan, ya kan? Ya Kalau udah menurut tertulis saya nggak masalahnya, Pak. mungkin. Hah? Udah tertulis di Kenapa? bukunya. Makanya itu ya saya bilang. Saya balik lagi ke insiden yang kita semua tahu. Itu anak kecil-kecil 5 tahun, 6 tahun diarak-arak untuk bilang bunuh-bunuh si Ahok. Itu kok anak kecil udah diintroduce, udah diperkenalkan dengan kata-kata vocabulary bunuh membunuh. Ngerti apa itu anak kecil? Ya kan? Itu, Balik lagi ke ideologi, bukan agama. Ya iya kan? itulah, Pak. Makanya saya juga bingung ya, kenapa mereka nggak berpikir aneh gitu, Pak. Nah, terus Kenapa? kalau kalian mereka bilang, oke, Allahu Akbar. What does that mean, Allahu Akbar? Allahu Akbar means God is great. Tuhan itu besar. Nah, kamu bilang, oh Tuhanku besar. Penggal kepala orang, jepret. Allahu Akbar, Tuhanku besar. Kita bakar gereja. Kalau Allahu saya Akbar, pikir, kita... Nah, gimana tuh? kalau saya Pengertiannya pikir tuh... sih gini ya, Pak. Karena di Oh, ideologi mereka kita bisa mengikuti hawa nafsu, Pak. Misalnya Bapak nih pengen kawin lagi kan di seberang kan boleh, ya kan? Mau nah gengbeng, itu. ya kawin aja Ya sama itu. 4 orang kan, boleh. Mau Ya itu. ngerampok kan boleh. Yang penting orang kafir. Memperkaya diri kan, mau kaya kan gampang Pak, tinggal ngerampok. Kan boleh memperkosa kafir Nah, kan boleh menurut mereka saya, tuh imigran-imigran itu. Jadi mereka senang dengan ajaran itu, Pak. ya makanya kalau saya bilang, nah, karena negara Arab ini sekarang kok kelihatannya baik. Di depan aja baik. Amerika itu the great Satan, ya kan, Israel the little Satan. Itu udah di pikiran mereka. Mereka sekarang di muka baik-baik soalnya takut sama Amerika. Satu, kedua, mereka perlu teknologi Barat, ya kan. Padahal dalam hati mereka itu mereka semua penuh kebencian. Kecuali ini saya punya terus terang saya punya harapan dengan MBS ini, Muhammad bin Salman ini, anaknya si Raja Salman. Dia mau mengganti sedikit demi sedikit dia udah jalankan. Dia ingin me, apa namanya, merevisi Al-Qur'an, ya kan? Soalnya contoh soal kan Al-Qur'an direvisi sukses itu di Cina kan. Di Cina kan udah direvisi alat apa ayat-ayat yang Dihilangkan. kekerasan itu Hmm. dihilangkan. Makanya Al-Quran di Cina lebih tipis dari Al-Quran asli, ya kan? Tapi Nah, kalau kalau dia Pandi, sudah kalau balik berbuat, lagi tadi ya, Pandi kekerasan itu ya, memang satu dari Al-Quran ya, dan itu memang dihidupkan, dihidupkan oleh mereka sendiri, Pak. Mereka menghidupkan Al-Quran itu untuk mencari darah. Itulah masalah dari orang-orang ini, di Hamas ini. Nah, sekarang kalau balik ya, misalnya nih Pak Andi nih, di belakang rumahnya Pak Andi ini, ya, jangankan orang Islam Hamas nih, jangankan teroris lah, tapi residivis, pembunuh, pedofil, Pak. Terus tinggal di belakang rumahnya atau jejeran, misalnya Pak Andi tinggal di apartemen, di jejeran apartemennya nih, depan-depanan pintunya lah. Terus Pak Andi mendingan pindah atau gimana, Pak? Atau mau terus di situ berteman, ngopi bareng gitu, Pak? Bertanya kan gitu kan sekarang ini kan. Kalau kamu bertetanggaan sama seorang yang sudah dikenal residivis pedofil,
atau dia seorang residivis pembunuh, ya maaf kata ya, bahkan saya saja sebagai pendeta, kita, jemaat kita itu kriminal ya, banyak yang kriminal ya, jemaat yang di Den Haag ini kita memang penginjalan di jalan, orang-orang di jalan yang melanggar hukum. Saya selalu hati-hati ngelihat mereka loh Pak, lihat anak-anak saya, ngelihat mereka juga. Saya selalu waspada loh Pak. Kebetulan saya melayani mereka, tapi apakah mereka boleh masuk rumah saya? Nggak boleh Pak. Mereka tidak akan saya ajak ke rumah saya. Makanya saya kok makin lama makin mengerti kenapa saya disuruh bukanya di Den Haag, bukan di kota saya, tempat rumah saya, tapi 2 jam. Karena saya orangnya kan gampang undang orang ke rumah. Jadi Tuhan rupanya tidak izinkan mereka saya undang ke rumah saya, makanya kita ada pastori. Mereka ada di sana, tapi itu pastori pun mereka nggak boleh masuk. Mereka tidak boleh masuk ke pastori. Ya, kita sudah kunci semuanya, pokoknya nggak boleh masuk ke pastori. Jadi mereka hanya boleh sebatas di ruangan gereja, masuk pastori aja nggak boleh. Karena tapi kalau scenario yang seperti Pak Paul katakan itu, saya udah ngalamin berapa kali ya. Contoh soal saya kasih yang terakhir, yang Pak Paul bilang tetangga saya ini orang India, meditnya bukan main, tingkah lakunya kurang ajar, bencinya setengah mati saya. Depan rumah dia itu dia anggap itu parkir dia, jadi mobil kita parkir sana, dia nggak suka hati. Jadi ya boleh dikatakan kita punya relationship nggak bagus lah, ya kan? Tapi saya tenang aja. Habis gimana? Masuk kita mesti keluar jual rumah kan nggak mungkin. Satu hari jam 10 malam Pak Paul dia telepon. Nah dia tahu saya ini kan tukang segala macam, tukang betulin apa, tukang bangun apa. Kita alat-alat tool lengkap. Dia jam 10 bingung. Katanya toiletnya bocor, emergency, tolong bantuin katanya. Saya dalam hati sebagai manusia, lu orang bangsat, jam 10 malam lagi telepon. Turun betulin toilet tempatnya kamu PO. Gimana nih? Terus dalam hati saya, ya oke lah. Saya bantuin. Ya kan, saya bawa alat-alat, saya ke rumah dia, naik ke kamar, saya betulin itu toilet. Oh dia terima kasih. Sekarang baiknya bukan main sama saya, Pak Po. Ada pintu saya garasi kebuka sebentar dia telepon. Oh Andy, garasimu terbuka gini-gini baik sama saya. Ya, itu kalau dari pandangan saya Pak. Jadi orang itu bisa berubah. Juga Pak Paul juga ya ngasih makan orang ya kan. Kita di Surabaya, Jakarta, di Den Haag. Terus orang bisa lihat kan, oh iya, wong Kristen ini hatinya apik. Ya. Orang Kristen hatinya baik, kita dikasih makan. Itulah Pak Paul kalau menurut saya sih, ya kan. Nah, kita ada kecurigaan kan sama mereka? Ada. Kita juga banyak pengalaman nolong orang yang macam gini, belakangnya kita ditusuk dari belakang. Itu ada juga kejadian. Bisa juga terjadi. Nah, jadi balik lagi dengan pengajaran mereka kan. Karena sekolah orang-orang yang paling gampang dikerjain sama mereka kan orang-orang yang nggak berpendidikan, yang IQ-nya 69. Kita lihat tuh video-video. Masa sampai kursi-kursi dihancurin? Apa salahnya kursi? Apa salahnya jendela dipecahin? Mereka nggak ngerti. Kata lihat videonya yang pakai celana cingkrang, terus sandal jepit. Itu orang-orang yang macam gitu. Rakyat ini jelata yang bisa dikerjain otaknya dengan ajaran setan ini. Sama juga di Middle East. Berapa banyak rakyat mereka yang berpendidikan? Sedikit sekali. Persentasinya mungkin, I don't know, 10-20% aja. Nah, itu ideologi mereka masuk. Ya, itu yang jadi masalah. Ya kan? Kita lihat aja deh, kejadian di mana? Di Sukabumi, di Padang, nggak peduli, di mana aja. Lihat tuh yang masuk-masuk. Sandal jepit semua. Saya bukannya menghina, tapi itu kenyataan. Ya kan? Sandal jepit dan kopiah pakai sarung. Ya kan? Terus yang teriak-teriak ibu-ibunya itu semua yang jilbaban semua. Ya kan? Ya udah, habis gimana? Bisakah ideologi ini nggak bisa? Nggak bisa. Makanya saya kadang-kadang ngomongin di Indonesia udah males Pak. Udah kanker stadium 5, udah nggak ada harapan.
tinggal bubar aja sebentar lagi deh, ya kan? Kalau menurut saya sih. Lanjut yang lain, ini si Ya Nyonya kalau Batak ini mereka mau kan ngomong. Hah? kalau Kenapa? mereka kan kalau mereka kan sangat ini dengan bangunan, Pak. Tinggal pusat bangunannya aja yang mereka sering kitarin-kitarin itu hancur, ya udah habis mereka, Pak. Enggak, nah makanya kamu harus tanya, mereka harus tanya diri sendiri. Kenapa kok kita takut sama gedung gereja? Kenapa kok kita takut dengar orang Kristennya bernyanyi? Ajaran gue ini ngajarin apa? Kenapa kok kita takut orang persekutuan doa? Padahal mereka berdoa, bernyanyi, enggak. Suaranya tak kemana-mana. Kalian sendiri pakai toa. Karena Kenapa mereka kok takut kita? terpengaruh, Pak. Takut Andi, terpengaruh mereka. Pak Andi, Berarti kamu nggak pede dengan ajaran kamu. Iya, Enggak dong, emang jadi gitu. Pak intinya Andi, begini Pak loh Pak, ini Bungki. kita balik lagi ya fokus ya. Jadi ini sebenarnya nanti tadi mau kita bahas dari salah satu video yang saya setel. Two state solution ini itulah sebuah ibarat Anda mau bertetangga sama orang-orang pedofil, kriminal, residivis, pembunuh yang mengerikan. Ya, kalau pedofil dan pembunuh yang di Belanda mah nggak ada apa-apanya. Kalau Hamas itu memang sudah psikopat ya, itu memang udah sakit jiwa. Lalu Anda mau bertetangga dengan orang seperti itu, kan mengerikan sekali. Loh, berarti Mengerikan sekarang nggak, sekali. Pak Paul lihat daerah sebelah mana? Kalau daerah Israel, mereka mau menerima, Pak. Orang Palestina yang kerja di Israel berapa banyak? Banyak kan? Justru yang Tetangga, Pak. nggak mau terima itu kan mereka. Mereka Iya, nggak percaya, tetangga. mereka percaya satu state, Palestina state. Betul. Itu mereka. Orang Yordan, orang Egypt, orangnya nggak mau Pak. Tapi Ya nggak mau. kenapa Orang dulu Israel. orang Israel mau? Itu tadi untuk mensivilize mereka. Betul. Kan nggak Ya, berhasil. tapi Sama Pak seperti Andi, orang-orang Islam yang pergi ke Eropa, dikasih pekerjaan, dikasih yang baik-baik semuanya, tapi tetap biadab. Iya. tapi Pak Andi dasarnya mereka itu pemalas intinya. Saya lihat sendiri di sini ya, ya. Bukan pemalas. Balik lagi Pemalas ideologi. Utaknya udah begitu. karena ideologi itulah mereka pemalas. Coba dulu ayat, insya Allah katanya. Insya Allah ayat-ayat Al-Quran itu coba, kalau kita nggak bekerja, kita nggak makan, kita nggak menghasilkan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kalau mereka kan beda ideologinya itu, karena dasarnya itu jadi mereka itu di tempat pemalas. Coba bayangkan di sini ya, contohnya di Eropa, mereka bisa melahirkan anak kayak tikus got ya. Mereka menerima santunan itu kemarin sampai bisa 4.000 lebih loh tiap bulan ya. Sama halnya dengan di Indonesia. Mereka itu kenapa bisa ikut demo-demo itu? Mereka pemalas dapat uang apa bansos. Mereka ikut demo. Dasarnya pemalas mereka. Itu dasar. Dan perempuan dipecundangin mereka untuk menghidupi mereka. Itu masalahnya. Makanya mereka ada Pemalas. Nora, bukan pemalas. Itu gini. Kamu tiap bulan kamu dikasih duit sama Aloy. Terus ngapain kamu mikir kerja? Tiap bulan kamu udah dapat duit. Kan gitu. Tiap bulan dapat duit, lu ngapain mikirin kerja? Bukan males. Berarti ada fasilitasnya. Jadi balik lagi, perjanjian Oslo itu kan two state solution. Semua udah setuju. Mereka nggak mau. Problemnya Israel udah menerima. Two state solution demi kedamaian Israel menerima. Justru mereka yang nggak mau. Ya, saya lihat itu berapa interview, ya interview di Sahar TV atau dimanapun, orang-orang yang diinterview yang di Ramallah di West Bank, ditanyain kamu ini nggak mau nggak two state solution for the peace? No, I want one state solution, Palestinian state. So what happened with the Israeli? We push them to the sea. Nah mereka ngomongnya begitu. Terus lu mau ngomong apa? Tapi Pak Andi sebelum 7 Oktober itu ada saya lihat di podcast. Kenapa saya bilang pemalas? Mereka juga kadang mau mencuri dari kebun-kebun Israel. Coba, kenapa mereka nggak mau mengelola tanah mereka sendiri?
Masalahnya memang ideologi itu pemalas mereka. Karena pemalas itu sehingga mereka hanya menerima bantuan-bantuan tanpa bekerja gitu. Jadi dapat bansos terus Nah, kalau dimanapun kamu, mereka coba. nah iya makanya kalau kamu lihat sejak tahun 2005 Israel meninggalkan Gaza, itu kan duit datang semua tuh dari Barat, dari semua bantuan masuk ke Gaza. Kenapa kok nggak bikin pembangkit listrik? Kenapa kok nggak bikin penyulingan air bersih? Kok bikinnya roket? Ya udah ideologinya udah kacau. Dia Ya pemalas. itulah Coba di sini Pak Andi. mereka. Mereka dapat bansos. Coba semua kalau datang ke Austria yang pakai mobil-mobil yang auto dibilangnya, mobil strong ya, car itu orang-orang mereka. Nanti suara mobilnya boom boom, buffnya buff boom, musiknya di dalam. Mereka nggak mau, mereka nggak ada inovasi kreativitas bagaimana ya? Iya, bagaimana kita mengembangkan ini usaha ini enggak. Nah, Di itu sini salahnya ada Eropa toh. Salahnya Eropa kan. Kalau mereka nggak memang dikasih duit, betul. kalau mereka nggak kasih duit, mereka bisa malas nggak? Kan nggak bisa. Udah dikasih duit ya bulan ya mereka malas ya urusan mereka. Mereka udah seneng-seneng. Itu karena Yang ibu salah yang ngasih duit. ya memang betul sama-sama salah. Iya, Yang menerima duit salah, yang makanya. ngasih duit salah karena udah Nah, ya itulah. udah. Cuman Ya, Pak sama ya, dengan di Indonesia Pak Andi, bukan oh, begitu Pak Prubuncit? iya cuman Nah, saya gini, Indonesia juga Mit, sama. Ya kan, kalau ayatollahnya Maruf Amin, semua diperbolehkan ya mereka ngesok. Mereka bakar gereja, nggak ada urusan gereja. Jadi mereka malah membludak tingkah lakunya. Betul nggak? Betul nggak? Coba iya. kalau kamu membakar gereja, kamu hukuman mati. Berani nggak membakar gereja? Ya, balik Makanya lagi. karena pemalas itu Pak Andi, memang mereka ingin menguasai Oke, pemalas kita itu. ganti dulu supaya jangan kesana lagi. Udah bosan bicaranya.